Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn al-Qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah akumtu fi hadha مقطع سأبلغكم ما يتعلق بالشروط من يريد أن يكون مفسرا وآداب لأجل من يفسر القرآن. قبل أن نبدأ معلوماتنا إن شاء الله سأعرف نفسي أولا. أنا Rana Jaya Saputra. أنا درست في كلية أصول الدين علوم التفسير والقرآن. يمكن سأبلغكم بلغة Indonesia فقط إن شاء الله. Oke. Jadi sebelumnya ini video ini dibuat karena untuk menyelesaikan tugas UAS yang disampaikan oleh dosen kita tercinta yaitu Bu Ani, tugas UAS Ulumul Quran, insyaallah. Mungkin teman-teman sudah lihat slide di sini ya. Slide di sini kita akan bahas tentang tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu syarat-syarat menjadi mufassir atau syarat-syarat mufassir dan adab-adab para mufassir. Nah, insyaallah. Pendahuluan sebelum kita masuk ke materi intinya, yaitu ada di sini pendahuluan. Kajian ilmu syariat pada umumnya itu ilmu tafsir khususnya merupakan ilmu yang perlu memperhatikan syarat-syarat dan adab. Kenapa? Limadha? Karena kajian ilmu syariat seperti ini, seperti ilmu ulumul tafsir, ulumul hadis, atau yang intinya tentang kajian tafsir, itu sangat penting untuk menjaga kemurnian dan keagungan Al-Quran itu sendiri. Jika adabnya tidak ada dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka itu bisa menjatuhkan muru'ah dari Al-Quran itu sendiri. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah bahas tentang pendahuluan sebelum masuk ke materi intinya ya. Sekarang insyaallah kita akan bahas tentang syarat-syarat mufassir. Yang pertama, balik lagi sebelum itu saya mengutip pembahasan ini dari materi kita SKS kita, yaitu kitabnya Syekh Mana Al-Qatan tentang fi adabi ulumut tafsir insyaallah. Nah, yang pertama adalah perlunya akidah yang benar. Kenapa? Karena akidah yang benar itu sangat mempengaruhi pemikiran dalam menafsirkan apa yang dia tafsiri. Karena jika seseorang menafsirkan sesuatu dengan akidah yang salah, itu bisa membuat orang-orang awam atau orang-orang yang mendengarkannya tersesat, dan bisa jadi apa yang dia tafsiri dengan akidah yang salah itu keluar dari pembahasan yang seharusnya, atau dalam tanda kutip bisa jadi pembahasannya sesat. Nah, yang kedua itu bersih dari hawa nafsu. Hawa nafsu seperti yang kedua di sini ya, hawa nafsu. Saya jelaskan hawa nafsu seperti apa, karena hawa nafsu ini perlu sekali kita perhatikan, karena jika seseorang menafsirkan sesuatu karena hawa nafsunya, itu bisa menjadikan dirinya lupa akan esensial dari kajian ilmu tafsir itu sendiri. Jika dia menafsirkan dengan hawa nafsu, bisa jadi pemikirannya tidak bisa jadi penafsirannya tidak sesuai data-data yang seharusnya diikuti oleh para mufassir lainnya. Itu yang menjadi banyaknya mungkin orang-orang yang sesat dalam pemikiran jika menafsirkannya dengan hawa nafsu. Nah, terus yang ketiga, sesuai kitab referensi dari buku kitab Syekh Mana Al-Qatan, yaitu menafsirkan dengan Al-Quran dengan Al-Quran lagi sendiri. Maksudnya jika kita melihat sesuatu ayat Quran terus melihat sesuatu yang kurang jelas, lihat dulu ayat yang lain untuk memastikan apakah ada penjelasan setelah ayat yang kita ingin tafsirkan itu. Balik lagi, mungkin kalau bahasanya kita terlalu
terlalu jumawa ya, karena menafsirkan ini tersendiri perlunya ada syarat-syarat yang lebih dalam. Nah, insya Allah kita akan bahas setelah ini. Nah, terus lanjut, tadi sudah paham tentang menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, jika misalkan ini lanjut ke syarat yang selanjutnya, itu yang keempat, menafsirkan dengan sunnah atau menafsirkan dari sunnah. Nah, jika misalkan dia dari Al-Quran dengan Al-Quran, dari ayat Al-Quran 1 ayat Al-Quran 2-nya tidak diketahui penafsirannya, maka bisa dirujuk dari sunnah, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah, entah itu dari hadis-hadis yang memperkuat penafsiran yang kita inginkan itu. Nah, yang selanjutnya itu yang tentang syarat yang selanjutnya itu yang kelima adalah jika tidak ada di sunnah, maka lihat dulu para sahabat. Lihat dulu para sahabat, jangan semata-mata langsung lihat ke para orang-orang yang belum memumpuni dalam bidang tersebut. Tapi lihat para sahabat. Kenapa para sahabat? Dijelaskan di dalam kitab tersebut karena orang yang dekat dengan zaman ya Rasulullah itu para sahabat. Maka dari itu runtutannya ke para sahabat dulu. Jika para sahabat tidak ada, maka lihat ke para tabi'in. Tidak ada tabi'in, tabi'in. Para tabi'in baru para ulama-ulama terdahulu. Seperti itu. Jadi ada runtutannya. Tidak langsung melihat langsung ke Gus Miftah atau apa seperti itu. Lanjut, syarat yang selanjutnya itu adalah pengetahuan bahasa Arab yang baik. Kenapa bahasa Arab? Karena ayat Al-Quran sendiri itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa Arab. Maka tidak semata-mata kita menafsirkan, ataupun teman-teman di sini ada yang mau jadi mufassir menjelaskan tentang dengan bahasa Sunda. Nah, karena nggak masuk bahasa Sunda dengan bahasa Arab jauh sekali. Nah, perlunya bahasa Arab, dan bahasa Arab ini mungkin terlihat mudah bagi beberapa orang karena faktanya bahasa Arab itu luas banget maknanya. Seperti contoh kayak singa tuh ada 500 kosakata. Guru saya pernah bilang bahwa singa ada 500 kosakata. Ada singa ketika menggigit, singa ketika meraung, singa ketika berlari. Jadi banyak sekali kosakatanya. Dan itu yang membuat syarat kenapa para mufassir perlu memahami bahasa Arab yang baik. Terus yang selanjutnya itu pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang mensupport ilmu tafsir itu sendiri. Karena perlunya tahu ilmu-ilmu yang lain tentang prinsip ilmu Al-Quran seperti tajwid, terus ulumul Quran, terus qiraat, itu perlu bagi para mufassir. Karena jika selain itu, seperti contohnya dia malah belajar ilmu komputer tapi ingin menafsirkan, itu tidak bisa karena tidak mampu. Nah, jadi harus prinsip ilmunya benar-benar beruntutan, ataupun prinsip-prinsip ilmu yang lain itu menuju kepada ilmu Al-Quran. Nah, itu penjelasan tentang syarat-syarat menjadi mufassir, syarat-syarat para mufassir seperti yang dari sini. Di sini. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita langsung ke adab para mufassir. Ini terkait adab ini sebenarnya bisa dijadikan patokan rata, tidak hanya ilmu tafsir aja, tapi ke dalam bidang atau fan ilmu yang lain, seperti kita belajar ilmu hadis, ilmu apapun. Dalam Islam kita diajarkan untuk selalu beradab dan berakhlak mulia. Nah, sebelum itu langsung kita masuk aja. Yang pertama, dari referensi kitab Syekh Mana Al-Qatan, itu berniat baik dan bertujuan yang benar. Jadi menafsirkan benar-benar niatnya baik lillah, dan tujuannya benar. Tujuannya untuk mencerdaskan umat, untuk menghilangkan kebodohan, untuk juga memberi pemahaman yang baik kepada para umat muslim, bukan untuk jadi YouTuber. Nah, itu salah. Mufassir jadi YouTuber tidak ada gitu. Kedua, yaitu berakhlak mulia. Itu harus, karena Rasul sendiri
aku apa, diutus untuk memperbaiki akhlak. Itu jelas. Jadi ini tidak hanya bidang ilmu Al-Quran, tapi semua dalam bidang keilmuan tadi yang seperti awal saya jelaskan. Terus harus taat, tabaan, harus taat dan beramal dengan apa yang dia pelajari. Jika mufasir tidak taat, itu bisa menjatuhkan esensi dari nilai Al-Quran sendiri. Al-Quran yang tidak jatuh, tapi dia menjatuhkan diri sendiri atas perbuatan dia yang tidak mengikuti amal tersebut. Seperti itu. Terus selanjutnya ada jujur dan teliti dalam menelitinya, dalam penukilan tafsir. Ini perlu, karena jika salah penukilan bisa menyesatkan umat-umat muslim yang lainnya. Terus harus tawadu, selanjutnya ada tawadu dan bersikap lemah lembut. Tidak ada seorang mufasir itu baku hantam. Nah, mufasir itu hatinya lembut dan tawadu. Semakin tinggi ilmunya semakin menunduk, seperti ilmu padi, seperti itu. Terus selanjutnya ada bersikap tenang dalam menafsirkan. Jadi tidak serta merta atas hawa nafsunya tadi, seperti yang dibahas di awal tentang syarat-syarat. Terus lanjut lagi, berani dalam menyampaikan kebenaran. Ketika menukil, biasanya para mufassir akan mendapatkan referensi-referensi dari para mufassir yang lain. Nah, ketika ada salah satu mufassir itu yakin bahwasannya ada referensi ini ada kesalahan, maka harus berani mengungkapkan sebuah kebenaran. Karena yang namanya salah ya tetap salah, seperti itu. Atau misalkan tidak bisa menyalahkan langsung, setidaknya diadukan opininya untuk mencari jawaban yang benar. Karena balik lagi, ilmu tafsir ini bukan sembarang ilmu yang biasa, bukan seperti ilmu-ilmu dunia lainnya. Perlu namanya pengkajian dalam dengan metodologi yang benar, yang baik dan benar. Terus lanjut, terakhir itu metodologis dalam membuat langkah-langkah penafsirannya. Itu jelas, karena jika salah dalam metodologinya, balik lagi itu bisa menyesatkan umat-umat muslim tersendiri. Seperti itu. Nah, itu adalah adab para mufassir yang seharusnya para mufassir semua di dunia itu memiliki itu. Jadi itu buat teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah saya jelaskan tentang tadi syarat-syarat dan adab para mufassir. Insyaallah sanaltaqi maratan ukhra fi al-liqa al-madi. Syukran ala husni istima'ikum wa husni adabikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.